Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Baik, di video kali ini Ibu akan mencoba membahas latihan-latihan soal ujian sekolah bagi kalian kelas 12 SMK. Oke. Untuk di video kali ini Ibu akan membahas soal dari nomor 11 karena soal nomor 1 sampai 10 sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke. Ibu akan langsung mulai di soal nomor 11. Siapkan peralatannya ya. Buku dan pena. Baik, ini dia soal nomor 11. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di titik B. Jika panjang sisi BC 5 cm dan panjang sisi AC 13 cm, maka nilai dari sin C sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama kita harus buat sketnya terlebih dahulu. Kita buat sketnya segitiga ABC, siku-siku di titik B. Nah, saya kasih titik B di sini. Jadi ini A, B, C. Siku-siku di B. Kita kasih tanda siku-siku. Oke. Panjang BC itu 5. Dan panjang sisi AC itu adalah 13 cm. Maka nilai sin C, nah ini sudut C-nya di sini. Sin sudut C, sin itu adalah perbandingan sisi depan, sisi depannya adalah AB per sisi miring, miringnya adalah AC. Nah, di sini AB-nya belum tahu berapa, maka kita harus cari dulu dengan rumus Pythagoras. Rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan sisi miring atau AC kuadrat dikurang sisi siku-siku lainnya. AC-nya 13 dikurang BC-nya 5. 169 dikurang 25, 144. Karena ini masih kuadrat AB-nya, maka AB sama dengan akar dari 144. Ketemu 12 cm. Maka sin C-nya, AB-nya 12, AC-nya 13. Nah, ini dia perbandingan trigonometri sin ya, sin sudut C, yaitu 12 per 13. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Nilai sin 120. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 120 itu kuadran berapa? Ya, kuadran 2. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, 0 sampai 90. Kuadran 2 itu sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Dan kuadran 4, 270 sampai 360. Kuadran pertama, ini yang positif, semuanya positif. Sin, cos, tangannya positif. Kuadran kedua, yang positif, sin. Kuadran 3, yang positif, tangen. Dan kuadran 4, yang positif adalah cos. Nah, itu adalah aturan yang harus diingat. Nah, mencari sin sudut di kuadran 2 ya, 120 kuadran 2 adalah sin 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Ya, dikurang 60. Maka sama dengan sin 60. Sin 60 berapa? Ya, setengah akar 3. Nah, karena ini sin, maka dia positif. Nih. Sin di kuadran 2 itu adalah positif. Kalian harus hafal ya. Nilai sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa.
0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini harus di luar kepala. Sin 0, 0. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Sin 90, 1. Cos 0, 1. 30 setengah akar 3. 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90, 0. Nah, ini kalian harus ingat ya, dulu pernah kita belajar tabel trigonometri sudut istimewa. Oke. Oke, sekarang soal nomor 13. Diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Panjang sisi PR sama dengan 12 cm dan besar sudut P sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi QR adalah, kita buat sketnya terlebih dahulu. Segitiga siku-siku di titik Q lagi ya, Q. Nah, ini kurang lebih siku-siku di titik Q, maka ini PQR. Panjang sisi PR adalah 12 cm dan besar sudut P 30 derajat. Berapakah panjang sisi QR? Nah, coba perhatikan, di sini ada dua pasang sudut sisi yang saling berhadapan, yaitu sudut P berhadapan dengan QR dan sudut Q berhadapan dengan sisi PR. Nah, jika ada dua pasang antara sudut dengan sisi yang di hadapannya, maka ini artinya kita bisa menggunakan aturan sinus. Kalian tulis dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanya yaitu QR. Maka QR-nya kalian tulis di atas dibanding dengan sin sudut yang di hadapan QR adalah sin sudut P. Nah, ini hadapan sudut P. Kita bandingkan dengan PR per sin sudut Q, karena panjang sisi PR ini berhadapan dengan sudut Q. QR kita mau cari ya, sin sudut P. P-nya adalah 30. PR-nya panjangnya 12. Sin Q, Q-nya 90 karena dia siku. Oke, kita tulis sampingnya. Maka QR per sin 30 adalah setengah. Ya. Sin 90 adalah 1. Maka QR sama dengan 12 per 1 kali setengahnya pindah menjadi perkalian. 12 dibagi 2, 6. Maka QR adalah 6 cm. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 6 cm, panjang AB 4 cm, dan besar sudut A 150. Nah, ini sudutnya lebih dari 90, berarti sudut tumpul ya. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC itu adalah penyelesaian. Langkah pertama, kalian harus gambar dulu. Sudut A-nya tumpul. Nah, saya buat tumpul. Nah, seperti ini. 150 A, B, C. Sisi AC di sini ya 6 cm dan sisi AB 4 cm. Ini sudut A-nya 150. Berapakah luasnya? Nah, ternyata kita lihat gambarnya adalah yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Jadi saling berturut-turut.
dan sudut itu diapit dua sisi yang diketahui. Maka kita menggunakan rumus luas segitiga dengan aturan sinus, yaitu setengah kali A kali B kali sin sudut C. AB ini fleksibel ya. AB ini adalah sisi yang mengapit sudut C. Maka A-nya itu bisa 6, B-nya 4, sin-nya sin sudut 150 derajat. Nah, sin 150, cara mencarinya tahu ya. Dia kuadran 2, maka rumusnya sin 180 dikurang berapa supaya dapatnya 150? Ya, dikurang 30. Maka sin 30. Sin 30 adalah setengah. Maka di sini sin 150 kita isikan setengah. 6 dibagi 2, 3, 4 bagi 2, 2, 3 kali 2, 6 cm persegi. Oke. Sekarang soal nomor 15. Diketahui koordinat Kartesius titik Q itu kurang di soalnya ya. Min 5 akar 3 X-nya, koma 5. Tentukan koordinat kutub titik Q. Nah, ini adalah soal tentang koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Hubungan antara koordinat Kartesius dengan koordinat kutub. Dia disuruh merubah dari Kartesius ke koordinat kutub. Nah, Kartesius itu kan yang diketahui X dan Y. Sedangkan kutub itu R, alfa atau theta. Maka kita harus mencari R dan sudut. Nah, di sini X-nya adalah min 5 akar 3, Y-nya adalah 5. Jadi ini X dan ini Y. Kita mau cari R dan theta. R-nya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat menggunakan rumus Pythagoras. X-nya adalah min 5 akar 3 dan Y-nya adalah 5 kuadrat. Min 5 dikuadratkan 25, akar 3 kuadrat itu 3, 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 3, 75, ditambah 25, 100, maka R-nya adalah akar dari 100, yaitu 10. Kemudian kita mencari sudutnya. Sudut theta itu bisa menggunakan tangan bisa, sin bisa, atau cos juga bisa. Kita menggunakan tangan ya. Tan sudut theta adalah Y per X. Y-nya adalah 5 per X-nya adalah min 5 akar 3. 5, 5 habis min 1 akar 3. Nah, ini dirasionalkan ya. Kali akar 3 semua berarti ketemunya min akar 3, bawahnya akar 3 kali akar 3 adalah 3 atau 1/3, min 1/3 akar 3. Nah, kita mau mencari theta. Tangen theta itu hasilnya min 1/3 akar 3. Nah, kita lihat di sini X-nya itu negatif, Y-nya positif. Nah, kalau berdasarkan koordinat Kartesius seperti ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini positif, di sini negatif, maka Y-nya negatif ya, dan X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia di kuadran 2. Kalau kuadran 2, berarti rumusnya adalah tangen berapa? 1/3 akar 3 itu adalah
nilai dari tangen yang hasilnya min sepertiga akar 3 dari 30. Nah, karena dia di kuadran 2, berarti tangen 180 dikurang 30 adalah tangen 150. Oke. Maka jawabannya, koordinat kutubnya R-nya itu 10, sudutnya adalah 150. Oke. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 16. Masuk ke pembahasan materi tentang matriks. Nomor 16, determinan dari matriks P 1 min 2 3 min 3 0 4 5 4 1 adalah, oke, ini adalah matriks berordo 3 kali 3. Maka cara mencari determinannya adalah kita tulis ulang matriksnya. 1 min 2 3 min 3 0 min 4 5 4 1. Kita garis. Nah, kita tulis kembali elemen-elemen kolom pertama dan kedua. Kemudian setelah itu kalian buat diagonal dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, unsur-unsurnya kita kalikan, kemudian dijumlah. 1 kali 0 kali 1 itu 0. Min 2 kali min 4 kali 5 di 40 ya. 3 kali min 3 kali 4 min 30. Kurung tutup, kemudian dikurang. Ini kalian isi dengan apa? Hasil perkalian diagonal tapi arahnya dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Kalian kalikan seperti tadi. 3 kali 0 kali 5, 0. 1 kali min 4 kali 4, min 16. Min 2 kali min 3 kali 1. Berarti positif 6 ya. 40 dikurang 36, 4. Min 16 tambah 6, min 10. 4 ditambah 10, jadi 14. Oke, itu dia determinannya. Lanjut, soal nomor 17 tentang perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu adalah dengan syarat banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris matriks kedua. Nah, di sini matriks A dan matriks B memenuhi syarat perkalian dua matriks, maka dia bisa kita kalikan. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriksnya cantik angkanya. Perkaliannya adalah seperti ini. Baris pertama ini kalikan dulu dengan kolom pertama. Jadi ini kali A kali B. 1 kali 1. 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 tambah 3 kali 5. Seperti itu. Kemudian baris kedua dengan kolom pertama 4 kali 1 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 5. Kemudian dengan kolom yang kedua, baris pertama dengan kolom kedua
1 kali 2 tambah 2 kali 4 tambah 3 kali 6. Dan yang bawah 4 kali 2 tambah 5 kali 4 tambah 6 kali 6. Kurung tutup. 1 kali 1 1 ditambah 6 tambah 15 dan ini 4 tambah 15 tambah 20 kali 2 plus 8 plus 18 8 tambah 20 tambah 36 1 tambah 6 tambah 15 22 49 28 yang terakhir 64. Oke, inilah hasil perkaliannya. Oke, berlanjut ke soal nomor 18. Inverse matriks A 4 min 7 3 min 15 min 5 adalah baik inverse ya. Inverse matriks berordo 2 kali 2. Saya tulis dulu matriknya 4 min 7 3 min 5. Inverse dari A ditulis A inverse sama dengan seper determinan A. Determinan A itu rumusnya 4 kali min 5 dikurang 3 kali min 7. Jadi kali silang, kemudian tulis 4 sama min 5 itu kita tukar. Min 5-nya ke atas, 4-nya di bawah, kemudian 7 min 3 itu 7-nya tetap, min 3-nya kita ubah. Jadi ini kita tukar tempat, 4 min 5, kemudian min 7 3 tetap, tapi kita tukar tandanya, yang tadinya min jadi plus, yang jadi positif jadi negatif. 1 per 4 kali min 5 min 20, min 3 kali min 7 plus 21, min 5 min 7 min 3 4, min 20 tambah 21, 1 ya, 1 dibagi 1 tetap, jadi inverse-nya tetap ini. Ini adalah A inverse. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 35 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat adalah, nah ini materinya tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalian masih ingat nggak tentang rumus jumlah dan hasil kali? Kalau misal lupa, nah ini misal ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan x1 dan x2 itu akar-akarnya, maka rumus jumlahnya min b per a, dan hasil perkaliannya atau x1 kali x2 adalah c per a. Nah, di sini kita mau mencari x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, kita bisa mengingat rumus
dari ini A plus B kalau dikuadratkan itu adalah hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini A, ini B kuadratnya sama seperti X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka yang 2AB ini kita pindah, maka menjadi min 2AB. Nah, seperti ini. Maka analog dengan X1 dan X2 menjadi X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Jadi ini kita mengingat rumus ini. X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. Min B per A kita bisa cari dulu. B-nya itu 2 ya. Berarti min 2, A-nya 1 berarti min 2. Perkaliannya adalah C per A. C-nya adalah min 35, A-nya 1. Maka min 35 kita masukkan ke sini. Hasil jumlahnya adalah min 2 dikuadratkan. Min 2 kali X1 kali X2 itu min 35. Hasilnya adalah 4 plus 70. Karena 2 kali 35 min jadinya plus. Hasilnya 74. Oke.